saya memaknai bahwasanya hikmah itu adalah cinta. Kembali lagi, hikmah itu sangat diperlukan oleh santri. Kita adalah seorang santri, tugas pertama itu adalah belajar. Amanah itu tidak akan pernah salah dalam memilih benda. Bukan ada yang gak seneng, bukan banyak yang protes, keputusan aku gak sesuai. Overthinking lah ya. Overthinking banget, bener banget. Terus aku perlu banget yang namanya journaling atau mengatur strategi. Karena kuncinya satu nggak Gimana itu? istiqomah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Online. Bertemu lagi dengan kami di podcast berkelas. Hari ini kami kedatangan tamu yang benar-benar sangat berkelas. Ada dari Lurah Pondok Putri, At-Thahiriyah ya, bersama Mbak Anjali. Assalamualaikum Mbak Anjali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Lina. Asik, bagaimana kabarnya nih Mbak Anjali hari ini nih? Alhamdulillah, kabar hari ini saya sangat baik ya. Apalagi kalau ketika saya itu segala journaling atau wishlist yang udah saya buat hari ini terus terlaksana, itu udah sangat hati aku sangat bahagia gitu. Iya, berarti wishlist hari ini sudah aman ya? Alhamdulillah untuk yang pagi ini Alhamdulillah. ya, sesuai dengan rencana. Asik. eh Tadi pagi gimana sahurnya Mbak Anjali? Aman? Alhamdulillah sahurnya aman, biasa sahur dengan teman-teman kamar ya, dan semuanya juga bangun semua. Tentu karena sahurnya bareng teman-teman jadinya sangat hangat dan tentunya kenyang. Alhamdulillah bisa buat bekal puasa satu hari ini. Alhamdulillah. Mbak Anjali sebagai lurah ya Mbak Anjali. Dulu kepikiran gak sih bakal jadi lurah? Hmm, sebagai lurah, jujur kalau kepikiran atau enggaknya, aku itu enggak kepikiran sama sekali Mbak Lina. Ya. Eh, saya kan di kepengurusan dari tahun berapa ya? Ini berarti periode yang ketiga ya. Sebenarnya di periode 3 ini sebenarnya aku udah pengen sudah di pengurus gitu ya, karena ya pengennya regenerasi buat yang selanjutnya gitu ya, biar yang kecil juga belajar gitu ya, adik kelas saya juga belajar. Betul. Tapi indilallahnya ya, Allah berkata lain, ya bagaimana, nggak apa-apa. Awalnya saya rasa takut apakah saya bisa, dan kebetulan juga kemarin sempat ada amanah juga di kampus ya, tapi ya bagaimana lagi, saya kembali lagi bahwasanya saya selalu ingat ya, seperti yang pernah dingendikakan oleh Abu ya, dan Mbak Fatma juga sering sekali mengingatkan bahwasanya tentang hikmah. Saya menjadi lurah itu kan perihal hikmah ya. Hikmah itu menurut saya sendiri, setelah saya mengalami segala struggle-nya dari kepengurusan yang awal bersama Mbak Ilul, terus yang kedua kemarin sama Mbak Bidi, dan sekarang ternyata saya yang menggantikan mereka. Saya memaknai bahwasanya hikmah itu adalah cinta, yang dimana ketika kita melakukan sesuatu apapun itu karena itu cinta, maka dari itu seberat apapun pekerjaannya, seberat apapun kegiatannya, itu pasti kita akan selalu mengusahakan untuk apa yang kita cintai, seperti itu. Dan adapun yang saya cintai adalah beliau, guru-guru saya, Abuya almarhum, kemudian ibunya Ita Stikoh dan Duriah, Allah yarham. Ini menarik nih. Berarti kan Mbak Anjali memiliki awalnya berniat untuk tidak berhikmah lagi. Maksudnya tidak ingin meneruskan kepengurusan karena sudah berapa periode ya Mbak Anjali ya? Berarti 2, yang paling 3. Nah itu ceritanya gimana bisa sampai menjadi lurah begitu? Berarti apakah ada sistem polling atau ditunjuk langsung dari dalam atau bagaimana itu? Kalau sistem buat pemilihan lurah di At-Thahiriyah ini, itu sistem pemilihan dari para santri. Jadi tidak
ditunjuk dari dalam ataupun dari salah satu elemen seperti itu. Jadi murni dari santri seperti itu. Awalnya eh, teman-teman aku pun mereka pada udahlah Mbak Anjali kayaknya udah deh nggak usah dipengurus. Mereka udah pada lihat tinggal fokus ke ngajinya aja. Iya. Tapi ternyata juga banyak yang mensupport aku buat jadi lurah, ya itu nggak apa-apa gitu. Terus setelah saya jadi, awal saya agak takut, sedih, tapi kembali lagi hikmah itu sangat diperlukan oleh santri. Jadi antara belajar mencari ilmu dan hikmah itu harus balance. Kemarin juga saya pas lagi liburan kemarin tuh pulang, kemudian saya sowan ke pondok yang dulu. Ini dengan dikali seperti itu, bahwa ketika kita belajar itu harus diseimbangi dengan yang namanya hikmah kayak gitu. Betul, betul. Kalau cuma salah satu kita mau hikmah doang itu nggak bisa. Kita adalah seorang santri, tugas pertama itu adalah belajar. Kalau cuma hikmah doang itu nggak bisa. Kita mau dari mana dapat ilmunya kalau kita nggak mau belajar cuma hikmah doang? Betul. Kalau belajar doang juga nggak bisa. Kita perlu yang namanya ridhonya syekh, kita perlu yang namanya barokahnya syekh. Maka dari itu antara belajar dan hikmah itu harus seimbang seperti itu. Nah, dalam masa berhikmah itu pasti kan ada, nggak mungkin mulus terus ya Mbak Anjali ya, karena yang namanya hidup juga pasti banyak struggle-nya begitu ya. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang santri mudah diatur, kadang-kadang susah diatur lah. Support system apa yang Mbak Anjali pegang selama ini dalam menghadapi problem-problem begitu selama menjadi lurah? Support sistemnya pertama ya dari diri sendiri sih. Segala apapun itu kan yang perlu dibenahi dari diri sendiri ya. Kalau Betul. kita mau semangat, kita mau bertanggung jawab, ya pasti segala apapun yang sedang menghadapi, kita pasti akan gimana caranya sih biar semuanya itu beres dengan baik seperti itu ya. Iya. Nah, saya kembali lagi bahwasanya saya sudah ditetapkan menjadi lurah. Iya. Saya harus bertanggung jawab dengan amanah tersebut. Saya pernah ada yang bilang ke saya, ini ya, teman saya, amanah itu tidak akan pernah salah dalam memilih pundak. Sebenarnya saya agak berat kalau dalam konteks tersebut ya, tapi itu bisa sebagai hal penenang buat saya. Oh, Allah mungkin mengira saya mampu, Allah mentakdirkan saya mampu untuk segala hal yang telah ada dalam segala keadaan yang dinisbatkan kepada saya, seperti itu. Terus ketika ada teman-teman santri yang dimana itu apa ya, mereka masya Allah banget ya gitu ya, Iya. saya menerapkan ilmu ke saya sendiri bahwasanya tentang saya harus memposisikan gimana caranya saya sebagai ibu. Karena kemarin kebetulan pas saya KKN tuh ya, saya KKN terus kan saya ini apa tinggal di rumahnya orang warga ya di sana ya. Nah, kebetulan ada saya sendiri juga sama teman-teman yang lain tuh pernah beberapa kali agak seperti anak kecil lah gitulah. Iya. Nah, dari ibunya, ibu posko tersebut itu yang nyatanya bocah. Dan jadinya saya menerapkan ke saya sendiri ketika ada apa ya teman-teman santri yang seperti itu, oh nyatanya bocah. Kita harus memaklumi. Tapi kita juga harus tegas, ya harus tegas bahwasanya mereka perlu untuk berubah. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Maka dari itu harapan saya sendiri ke teman-teman santri dan posisinya saya sekarang menjadi lurah, itu saya benar-benar bisa merangkul teman-teman semuanya untuk bareng-bareng di pondok bisa benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian hikmah dengan sungguh-sungguh, yang dimana biar nggak nyesel nantinya kayak gitu. Betul, betul. Iya, jadi ya kayak gitu. Jadi Masya Allah banget ya, Mbak Anjali mengambil semua yang ada dalam hidup Mbak Anjali itu menjadi pelajaran yang dapat diambil dan dapat eh,
dilaksanakan di kemudian hari begitu nggih. Bener banget. Oke. Itu menarik teman-teman. Itu kita bisa belajar dari Lurah atau Hiriah Putri ini. Semuanya diambil untuk pelajaran. Kemudian selama menjadi lurah, ada nggak sih momen paling lucu atau paling bikin deg-degan yang sampai sekarang masih keinget? Momen paling lucu di awalan sih. Gimana itu? Awalan saya menjadi lurah, jujur, yang paling bikin takut dan deg-degan itu ketika gimana sih cara mengambil keputusan buat semua orang biar adil, biar enggak apa ya, berat sebelah ya gitu ya. Betul. Itu jujur aku berpikir banget gimana caranya ya gitu ya. Nah, setelah pernah tuh saya harus dihadapkan untuk memberikan keputusan. Saya udah takut dulu sebelum saya memutuskan sesuatu itu. Iya. Nah, udah overthinking pokoknya. Ya Allah, takut. Bukan ada yang nggak seneng, bukan banyak yang protes, bukan keputusan aku nggak sesuai. Overthinking lah ya. Overthinking banget, bener banget. Terus setelah saya memberikan keputusan, ternyata ternyata cuma kayak gini ya. Iya. Eh, Ternyata aku bisa. ternyata aku bisa, dan mereka pun mau menerima dengan keputusan aku. Iya, betul. Yang pertama, terus aku jadi ketawa ke aku sendiri. Kenapa kemarin-kemarin itu aku merasa, ya apa aku bisa, aku takut lah, aku takut. Iya. Segala sesuatu itu bisa kalau kita itu mau mencoba Iya, gitu loh. betul. Kalau kita nggak mau mencoba, gimana kita akan tahu, gimana kita akan mengevaluasi diri kita gitu. Kita kan nggak akan tahu kan kalau kita nggak mencoba. Setelah itu aku ketawa-ketawa sendiri. Besok harus dicoba lagi nih kalau ada Iya. momen lagi gitu. Terus jadi ternyata asik juga begitu ya. Iya, asik, alhamdulillah. Oke, oke. Tapi kalau misalkan Mbak Anjali menerapkan suatu peraturan dalam pondok ya, dalam pesantren, lalu santri-santri kan pasti ada yang menerima dengan lapang dada, terus ada juga yang melakukan tapi dengan misu-misu begitu. Lah itu Mbak Anjali gimana itu dalam menyikapi hal tersebut? Dalam menyikapi hal itu tentu setiap orangnya berbeda-beda ya. Kita harus kembali lagi dan harus melihat bahwasanya di pondok itu orangnya banyak, dan mereka itu karakternya juga banyak ya, latar belakangnya juga berbeda-beda. Betul. Nah, ketika saya menghadapi dengan orang yang emang udah, ketika saya bilang ini dia manut, ya udah, tinggal aku apresiasi. Kemudian ketika saya menghadapi dengan orang yang dia masih banyak alasan untuk melakukan, saya berarti harus ada pendekatan. Pendekatan, gimana sih, kenapa nggak bisa melakukan peraturan ini, ada problem apa, coba dong curhat. Karena aku pengennya itu ya, saya memberikan peraturan, mereka nggak terbebani, tapi mereka melakukan. Dan ketika mereka ada problem, ketika tidak bisa melakukan peraturan tersebut, aku pengen tahu kenapa. Maka dari itu aku perlu banget yang namanya pendekatan ke setiap para santri seperti itu, biar saya juga lebih dekat, lebih kenal. Ketika mereka merasa dikenali saya, mereka merasa dekat dengan saya, itu kan mereka tidak akan sungkan untuk bercerita apapun ke aku, Iya, ke betul, saya. betul. Ya. Ketika saya sudah ada di posisi itu, mereka merasa tidak sungkan dengan saya, itu saya udah alhamdulillah. Berarti tidak ada kata canggung begitu ya. Mbak Anjali maunya semuanya menganggap aku itu teman. Iya, benar, Pak. Betul. Jadi bisa memposisikan menjadi lurah, bisa menjadi teman, pokoknya fleksibel begitu ya. Bener, Bang. Dan Mbak Anjali maunya santri-santri itu gak ada yang canggung, sehingga apa yang mereka rasakan bisa dikeluh kesahkan ke Mbak Anjali langsung begitu. Iya. Berarti nggak kaku ya. Iya, bener banget. Nah, di balik kesibukan lurah yang harus hikmah, Mbak Anjali kan juga sudah menjadi ustazah begitu kan, pasti banyak sekali kesibukan dan apa ya, produktif banget lah setiap harinya begitu. Gimana sih misalkan Mbak Anjali
pasti adalah dalam fase lelah atau harus recharge energi begitu. Apa yang biasanya Mbak Anjali lakukan untuk menghilangkan penat tersebut begitu? Kalau buat menghilangkan penat, pasti istirahat dulu. Nah, kadang kan ada orang yang kalau istirahat, mereka menghilangkan penat dengan makan coklat atau pergi gitu ya. Iya. Kalau aku itu enggak, pergi makan coklat juga enggak, Nggak ngaruh ya, Mbak? enggak. Tapi yang buat aku bisa merasakan penat itu hilang, aku ngobrol dengan orang. Oh, Iya. Aku minta pendapat orang, gimana sih aku lagi kayak gini. Nah, yapping ya, Mbak? iya bener banget. Nah terus ketika aku udah ngerasa tenang, aku perlu banget yang namanya journaling atau mengatur strategiku lagi. Karena aku tuh butuh banget yang namanya journaling, Mbak Rina. Setiap hal apapun harus aku tulis. Aku mau ngapain, kayak gitu. Biar apa? Biar aku itu nggak lalai. Karena aku itu orangnya lalai banget, Mbak. Maka dari itu aku butuh banget yang namanya ngatur strategi lagi, terus diterapkan, terus kemudian nggak jalan itu biasa banget. Aku sering ganti-ganti strategi itu sering banget. Tapi aku perlu banget yang namanya adanya journaling buat ngatur strategi aku. Masya Allah banget sih Mbak Anjali. Berarti jika ada yang journaling yang kurang, ya dalam artian kurang berhasil, kurang sukses dalam melaksanakannya, berarti ganti lagi strateginya begitu sampai berhasil. Iya, Menarik banget ya Mbak Anjali. Aku akan tiru lah biar menjadi produktif. sebenarnya kuncinya satu, Mbak, Gimana itu? istiqomah sih. Istiqomah. Sebenarnya harusnya itu kita jangan gonta-ganti strategi, harusnya istiqomah aja gitu. Tapi aku itu masih, ya ampun, nol banget kalau di istiqomah kayaknya deh. Makanya Enggak ini loh. aku juga lagi berusaha banget buat diri aku sendiri, karena ketika aku mau menghandle ke orang lain, aku mau berbicara tentang diriku ke orang lain, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, aku juga harus memperbaiki diriku dulu kayak gitu. Iya, betul. Dan aku ini sedang berusaha gimana caranya biar journaling strateginya aku itu berhasil, dan kemudian harapannya bisa benar-benar, ya bukan menjadi inspirasi ya, Iya. tapi benar-benar kata istiqomah itu menjadi hal yang harus ditekankan oleh para santri gitu. Betul. Apalagi dalam memanage waktu juga harus ditekan. Oke. Masya Allah sekali teman-teman. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari Lurah Putri Eto kita ini. Jadi beliau ini selalu mengambil pelajaran di setiap kegiatan yang beliau lakukan. Beliau juga melakukan journaling sehingga hidupnya selalu terarah dan tidak lalai ya. Masya Allah banget. Satu lagi, Mbak Lina, Oh iya, gimana Mbak? yang menjadi prinsip saya sendiri, hidup itu tentang belajar, tentang pelajaran. Jadi segala apapun, baik itu pelajaran baik ataupun buruk, ambil aja hikmahnya. Setiap hal apapun itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil kayak gitu. Hidup tentang belajar. Belajar gimana cara kita memanage waktu, gimana kita bisa bangkit dari keterpurukan, gimana kita bisa bangkit dari kegagalan, belajar melanjutkan hal yang baik seperti itu. Jadi kata belajar itu jangan pernah dihilangkan, karena sampai kapanpun kita akan terus belajar. Betul. Ya, Usai sudah podcast kita pada hari ini, Alhamdulillah. mendapat banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari Bu Lurah atau Hidayah Putri. Terima kasih Mbak Anjali atas waktunya dan pikiran tenaga yang telah dikerahkan untuk kami ya. siap. Mungkin dengan ini cukup podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari pemirsa. See you next time dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.